Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang selalu menopang hidup kami, selalu menuntun langkah kami. Oleh karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Bapa. Biarlah Engkau memakai kami sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan, waktu yang indah ini kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu pakai dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Dan yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkir jauhkan dari mulut hamba-Mu. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, iman kami dapat bertumbuh dan berbuah melaluinya, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sadar saat kami belajar firman Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Dia akan merebut kebahagiaan itu dari kehidupan kami. Dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini. Seperti pujian tadi dikatakan, kita tetap bertahan, kita tetap kuat, dan kita tetap sehat melewati badai hidup. Bukan karena kita, tetapi oleh karena Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah tinggal di dalam Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara responsoria. Juga kaum pria bersama dengan saya ayat yang pertama dan kaum wanita ayat yang kedua. Kita membacanya secara silih berganti. Saya minta kita untuk bangkit berdiri. Lembaga Alkitab memberi tema pokok anggur yang benar. Kaum pria bersama dengan saya 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bersama-sama, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah tinggal di dalam Tuhan. Ini merupakan kerinduan dari setiap anak-anak Tuhan, bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Apa yang kita pahami tentang kata tinggal di dalam Tuhan? Saya perhatikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinggal artinya masih tetap di tempatnya. Artinya dia selalu di tempat itu dan tidak berpindah posisi. Dan diam, tidak beralih. Berarti dia selalu menetap. Bahkan juga dikatakan bahwa selalu tetap dan bergantung kepada. Dan banyak sekali
pengertian-pengertian yang diberikan, tapi saya mengambil beberapa hal yang mengarah kepada tujuan tema kita pada hari ini, yaitu tentang tinggal di dalam Tuhan. Artinya saya mengambil kesimpulan di sini tentang tinggal, kata tinggal di dalam Tuhan di sini artinya tetap berdiam di dalam Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi dikatakan, ku kan bertahan melewati badai oleh karena Tuhan yang menopang. Itulah keuntungannya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasan kita untuk bergantung kepada Tuhan? Kita baca bagian ayat yang ke-16 dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bukan kamu ialah yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, puji nama Tuhan. Alasan kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kelanjutan daripada pasal 15 ini dari Yohanes ini adalah karena Tuhan yang memilih kita. Kita ini dipilih oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada 2 minggu yang lalu saya membawa tentang kita bangga menjadi orang Kristen. Apa yang menjadi kebanggaan kita menjadi orang Kristen? Karena kita dipilih oleh Tuhan. Sejak kapan kita dipilih? Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saya katakan firman Tuhan ini sangat menarik dan menguatkan kita. Artinya umur kita lebih panjang daripada dunia. Berarti kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Bahkan dikatakan sejak kita dalam kandungan kita sudah dibentuk, Allah telah mengenal kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, artinya kita ini adalah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Tidak kebetulan. Tidak orang katakan bim salah bim. Tapi memang kita sudah memang dipilih. Kalau kita memahami tentang kata memilih, berarti ada dari sekian banyak orang yang punya kriteria, tetapi kita yang terpilih. Kalau kita terpilih artinya kita punya suatu nilai tersendiri di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang memilih kita. Bukan karena kita cantik, kita ganteng, kita punya sesuatu, kita ada apa-apanya, tapi karena kita adalah anaknya Tuhan. Kalau kita katakan kita ada apa-apanya, Allah memilih kita sejak kita seteru, artinya sedang jatuh dalam dosa. Dan Allah menetapkan kita dan Allah menentukan kita. Ini adalah alasan kita mengapa kita tetap tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memilih kita. Dan kalimat yang berikut mengatakan, aku telah menetapkan kamu. Kata menetap di sini artinya menjadikan tetap, menentukan kita dan menunjuk, memilih kita. Firman Tuhan pada hari ini sangat jelas, tidak ada lagi alasan kita untuk tidak tinggal tetap di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita dan menetapkan kita untuk menjadi anak-anak Allah dan menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, menetapkan kita dalam posisi pelayanan yang Tuhan percayakan, tentu Tuhan tahu siapa kita. Pada hari Jumat kemarin juga kita sharing tentang firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu arsitek yang agung. Dia memakai setiap kita menjadi
bangunan yang indah. Dalam posisi yang berbeda-beda. Ada yang dari pasir, ada yang dari semen yang halus, air, batu, dan juga besi. Sehingga semuanya menjadi satu, lalu terjadilah bangunan. Kalau hanya pasir toh, tidak akan jadi. Kalau semen toh, tidak akan jadi. Kalau besi semuanya tidak akan jadi. Artinya semua bahan-bahan bangunan tersebut saling menopang. Bata untuk mungkin seperti Ibu Gembala jelaskan kemarin di sudut-sudut, dia harus tadinya dia panjang, dia harus dipotong supaya pas pada posisinya. Nah, kadang-kadang dalam pelayanan kita mengiringi Tuhan, ada waktunya kita akan dibentuk. Supaya kita mengerti dan bermanfaat untuk pelayanan yang Tuhan kerjakan. Ini adalah alasan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah memilih kita dan menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Kita bangga menjadi orang Kristen? Kita bangga menjadi orang Kristen? Amin, haleluya, bangga. Kalau kita bangga menjadi orang Kristen, kita jangan egois. Kita harus menyatakannya kepada orang-orang yang belum mengalaminya. Kalau kita sudah mengalami dan menyampaikan itu kepada mereka, tentu juga mereka mengalami sukacita yang sama seperti kita. Jadi alasan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, dikatakan bahwa karena kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah supaya kita menjadi anak-anaknya. Dan yang berikut, apa yang menjadi kebanggaan kita, alasan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, pada ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, dalam keluarga, saudara lebih terbuka sama siapa? Sama sahabat atau sama keluarga? Ada yang sama keluarga, ada yang sama sahabat. Nah, di sini dikatakan kita adalah sahabatnya Tuhan. Jikalau kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau saya perhatikan, banyak orang yang lebih terbuka kepada sahabatnya daripada kepada keluarga. Kalau pada sahabatnya, dia bisa bercerita dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kalau sama keluarga, ya bisa dihitunglah kapan. Suami istri apalagi, tapi saya selalu cerita kok. Contohnya apa? Kalau diajak cerita jangan ganggu dulu ya, saya mau istirahat. Tapi kalau bunyi teleponnya teling teling teling, dari temannya, dia diangkat dulu. Halo, apa kabar, ceritanya dari ujung sampai ke ujung. Tapi katanya tadi mau istirahat, tidak mau ngobrol. Tetapi kepada temannya, dia memberikan waktunya. Ya. Mungkin juga kita orang katakannya pendiam, tidak bisa ngobrol. Tapi sama temannya, kok bisa nyambung ya? Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah sahabatnya Tuhan. Arti suatu persahabatan itu adalah apabila dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau demikian kita harus balik. Suamiku adalah sahabatku, istriku adalah sahabatku. Supaya apa? Kita enak ceritanya, nyambung. Anakku adalah sahabatku, dan ibu orang tuaku adalah sahabatku, supaya kita bisa sharing. Saya kadang agak susah lakukan. Kalau istri saya bisa lakukan, dia lakukan anak kami sebagai sahabat. Dia laki-laki tapi bisa main gulat, berkado, planting, pelontang sana sini. Lalu istri katakan, nah kamu laki-laki, kamu harus main sama bapak katanya.
Main sebapak, kalau dia dekat, udah sama mama aja gitu ya. Kadang-kadang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lupa akan hal itu. Kita harus menjalinkan hubungan kita dengan keluarga kita. Kalau bisa, kamu adalah sahabatku. Kau sahabatku, aku adalah sahabatmu. Supaya kita menjalinkannya dengan lebih akrab lagi. Mengapa kita tetap tinggal di dalam Tuhan? Karena kita ini adalah sahabatnya Tuhan. Yang ketiga, alasan kita untuk tinggal tetap di dalam Tuhan. Ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sepanjang minggu ini dan juga bulan dari awal bulan dan juga bulan-bulan yang lalu, saat saya merenungkan firman Tuhan, mempersiapkan khotbah, selalu muncul, kamu memang sudah bersih karena firman. Artinya firman yang selalu ditekankan. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk kita. Pak Sugi yang bawa firman Tuhan pada hari Jumat memberi ilustrasi. Waktu di kampung, saya pinjam dulu Pak bahasanya ya. Waktu di kampung dia hobi pelihara kambing. Lalu kambingnya lahir 3 anaknya. Ya, karena susu kambing cuma 2 ya. Mereka rebutan. Artinya satunya kalah gesit mungkin. Artinya dia dapat susu murni yang sedikit. Lalu dibantu dengan beras air apa namanya? Taji. Bisa minum, tetapi dia tidak sehat. Kenapa? Ya taji itu dari beras, kalau susu dari induknya. Dia bisa besar tetapi tidak segesit yang minum air susu. Artinya pertumbuhannya terhambat. Nah, juga demikian dalam kehidupan kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita bertumbuh dalam Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan, merenungkannya yang menjadi kekuatan kita, tentu iman kita menjadi lemah. Kita tidak lincah, kemungkinan untuk jatuh ataupun kena virus besar. Kenapa? Fisiknya lemah karena tidak kuat makan. Kalau saudara sudah tidak ada selera makan, berarti ada kemungkinan saudara kurang sehat dan juga saudara sedang sakit. Tapi kalau kita kuat makan, tentu kita kuat bekerja, kuat melakukan aktivitas fisik kita juga menjadi kuat. Artinya firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk kita. Dalam kita di sini dikatakan untuk membersihkan kita. Saya ada catat di sini tentang dari 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wajarlah firman Tuhan ini dikatakan kita telah dikuduskan. Karena apa? Karena kita dididik, karena kita dihajar, karena kita dibentuk olehnya. Kalau kita mengatakan kita melakukan firman Tuhan, tapi kita tidak hidup dalam kekudusan, perlu dipertanyakan. Karena di sini dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan itu yang membersihkan kita, menguduskan kita, sehingga kita layak disebut menjadi anak-anak Allah. Ini adalah alasan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang berikut, apa ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Tuhan? Ciri-ciri orang tinggal dalam Tuhan kita baca ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saya ada garis bawahi 3 kalimat yang 3 kata di sini adalah mengasihi, kasihku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku.
Artinya 3 kali ditekankan. Kalau pengulangannya 3 kali, berarti kata ini penting bagi kita. Seperti layaknya seorang tua yang mengajar anaknya berulang-ulang, mengingatkannya berulang-ulang, tak bosan-bosannya. Karena itu penting. Nah juga Tuhan mengingatkan kita, ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah hidup di dalam kasih. Karena kasih itu memang dasar dari segala sesuatu. Paulus juga mengatakan, yang walaupun kamu punya karunia untuk melakukan ini dan lain sebagainya, tetapi jikalau kamu tidak mempunyai kasih, semuanya akan sia-sia. Artinya kasih itu lebih penting. Kalau kita punya kasih dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam jemaat kita, dalam lingkungan kerja kita, pasti semuanya akan beres. Karena kasih menutupi segala sesuatu. Kalau tidak ada kasih, yang ada adalah perbedaan. Kalau sudah ada perbedaan, yang ada adalah mulai rusuh sana sini. Kita lihat di pemerintahan, karena mereka tidak searah, saya katakan kalau saya dalam kutip tidak ada kasih, punya kepentingan masing-masing, sehingga yang ada adalah ricu sana, ricu sini, dan lain sebagainya. Saya membayangkan juga dalam keluarga. Kalau sudah tidak punya kasih, antara suami istri, anak dan lain sebagainya, tentu yang ada adalah perbedaan-perbedaan. Selalu yang dilihat yang berbeda, tapi tidak melihat kesamaan keunggulan yang ada. Apalah tujuannya kita menonjolkan perbedaan? Yang ada adalah mungkin sakit hati. Tapi kalau kita satu visi, ada kasih, segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Mengapa itu terjadi? Dikatakan sebab Bapa telah mengasihi aku. Demikian juga aku mengasihi kamu dan tinggallah di dalam kasih. Artinya karena Tuhan mengasihi kita, juga kita harus mengasihi. Dan kita harus tinggal di dalam kasih. Itu adalah ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup taat kepada firman Tuhan. Lagi diingatkan. Taat. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku telah menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Taat kepada firman Tuhan. Bukan hanya tahu di kepala dan ingatnya, tetapi bagaimana kita melaksanakan, mentaatinya dalam kehidupan kita. Taat berarti kita melakukannya dengan benar. Dan yang ketiga, pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Ya, kita baca supaya kita tetap segar. Ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, saya garis bawahi berapa kalimat di sini katakan berbuah banyak. Berbuah banyak. Tentu kita ingin berbuah. Kalau suatu pohon dikatakan berbuah, berarti kita katakan berhasil. Kalau belum berbuah, belum berhasil. Setiap orang yang menanam pohon daripada buah-buah, tentu yang diharapkan adalah buahnya. Bukan masalah subur, daunnya hijau, lebat, tetapi yang diharapkan adalah buahnya. Seperti orang menanam apel. Kalau daunnya sudah banyak, harus dirontokin supaya ada buahnya. Artinya buah itu penting. Dan ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Tuhan itu, dia harus berbuah. Menunjukkan bahwa dia memang menjadi berkat. Kita harus berbuah.
menunjukkan bahwa kita dewasa di dalam Tuhan, bahwa kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita harus berbuah banyak. Apa keuntungannya kita tinggal di dalam Tuhan? Kita baca ayat yang ke-7 berikutnya. Keuntungannya kita tinggal di dalam Tuhan, ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang saya garis bawah ini, tentu ini semua kerinduan daripada kita. Maka dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita pasti sudah tahu, ada yang kita pahami adalah ada 3 bentuk jawaban Tuhan terhadap doa kita. Yang pertama apa? Oh, belum pernah dikhotbah sini berarti ya. Jangan malu-malu, mungkin sudah tertutup mulutnya, saya tidak bisa menebak apanya bibirnya. Tidak apa bersuara. Tidak. Apa jawaban Tuhan terhadap doa? 1? Iya. 2? 3? Tunggu. Tunggu, iya dan tidak. Nah, saya bisa tambahkan satu lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita tidak ataupun jawabannya dikatakan tidak, berarti kita harus renungkan. Mengapa? Kemungkinan kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau Tuhan katakan tunggu dulu, ya mungkin ada proses-proses yang kita lewati. Kalau katakan tidak, jangan kita katakan, wah Tuhan tidak setuju kali ya. Kenapa tidak setuju? Ya karena kamu tidak tinggal di dalam Tuhan. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Keuntungannya kita untuk tinggal di dalam Tuhan, doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi jikalau doanya belum dikabulkan oleh Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Introspeksi diri. Oh mungkin saya tidak tinggal di dalam Tuhan ya. Saya hanya di gereja saja. Di gereja belum tentu di dalam Tuhan. Tapi di dalam gereja ini kita menemukan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta saja apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Alasan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, karena doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kalaupun tidak, kita harus introspeksi diri kita. Kemungkinan juga Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita apabila kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Inilah keuntungannya kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, keuntungan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, kita memiliki sukacita Allah. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Berarti ada di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, ada sukacita dalam hidup kita. Biar badai, persoalan, masalah menimpa, tetap ada sukacita. Kenapa? Tuhan ada di dalam hidupku. Persoalan tetap ada, masalah tetap ada, tetapi kita ada sukacita. Kenapa? Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang Ayub. Ayub mengalami persoalan masalah dalam hidupnya. Kekayaannya habis dan juga hal-hal yang ada dalam sekitarnya juga tidak mendukung. Tapi dia tetap bersukacita kepada Tuhan. Akhirnya dia katakan, bukan lagi dari kata orang, tetapi saya sendiri merasakan kebaikan Tuhan itu dalam hidupku. Mengapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ada sukacita di dalam Tuhan, oleh karena itu tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Kalau ada masalah, jangan malas ke gereja. Kalau ada masalah, jangan malas berdoa. Kalau ada masalah, jangan jauh daripada Tuhan. Kita ibaratnya seperti anak kecil. Kalau kita punya masalah sama orang tua kita, kita ngambek sama bapak kita. Loh, bapak yang besarin kamu, kok kamu ngambek sama bapak gitu kan. Bapak sudah membesarkan, mendewasakan kamu, sudah ngambek. Kadang-kadang kita layaknya anak-anak kecil. Nggak mau makan, tidak mau makan, siapa yang sakit? Ya kita sendiri. Anak ngambek, nggak mau sekolah, siapa yang masalah? Ya nggak pinter kan, nggak bisa bersaing. Kadang-kadang kita kayak anak kecil gitu ya. Berarti harus kita, Tuhan katakan, belajarlah seperti anak kecil. Nggak mau bekerja, ya nggak ada uang, siapa yang susah? Kita sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sepertinya layak anak-anak. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap miliki sukacita.
Kita harus bekerja, bekerja, dan bekerja apapun yang kita kerjakan. Jikalau kita tetap setia, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu tetaplah setia, tetaplah bersukacita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, bersukacitalah. Maka Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, mampu memuliakan Allah. Di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Keempat, dikatakan bahwa keuntungan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Waduh, bahaya juga ya. Tapi menarik juga. Keuntungan kita untuk tinggal di dalam Tuhan, kita tidak dipotong, tidak dibuang, dan tidak dibakar. Karena Tuhan selalu menopang kita. Yang ada adalah, kalau kita melihat berikutnya, kita selalu berbuah banyak. Apa yang kita lakukan selalu berhasil. Akibat jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Romawi keempat ini bagian terakhir. Yang pertama kita baca dari ayat yang ke-4, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya kalau kita tidak menghasilkan, kemungkinan kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Akibat jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan adalah kita tidak dapat berbuah. Biar disiram, dipupuk, tidak berbuah-berbuah. Orang katakan kalau orang Kalimantan, kalau pohon itu tidak berbuah, dia potong-potong sedikit-sedikit katanya. Oh, tidak berbuah juga. Lalu kasih peringatan kalau tidak berbuah, ya tebang aja, untuk apa kan? Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita sudah berjuang, bekerja keras. Orang katakan banting tulang-tulang dibanting, kok tidak menghasilkan. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Apa yang kita buat tidak berhasil. Kenapa? Kita mengandalkan kemampuan kita mengandalkan kehebatan kita. Ya, kehebatan kita sampai di mana? Kekuatan kita sampai di mana? Selalu terbatas dan selalu terbatas. Tetapi jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka kita tetap berbuah dan tetap berbuah. Dan akibat, saya katakan akibat kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuah. Saya garis bawahi ya, akibat kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuah. Yang kedua, ayat yang kelima. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia tidak berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dia adalah Bapa kita dan Dia sudah membentuk, merencanakan hal yang indah dalam kehidupan kita. Apabila kita sudah di luar Tuhan, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu tetaplah tinggal di dalam Tuhan supaya kita dapat berbuah banyak. Dan yang terakhir sekali, ayat yang ketiga, ayat kedua dan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Akibat jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, dikatakan dipotong, dibuang, menjadi kering, dan dibakar oleh orang.
Artinya jikalau kita sudah merasa kering dalam hidup kita, apabila kita sudah tidak berbuah lagi, tentu kita tahu akibatnya karena kita di luar Tuhan. Oleh karena itu marilah kita tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya kita tidak dipotong, tidak dibuang, dan tidak dibakar. Baiklah kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, supaya kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa.